Ada satu fakta yang sering membuat banyak orang berhenti sejenak. Mengapa begitu banyak keluarga Tionghoa terlihat lebih unggul dalam bisnis dan finansial? Pertanyaan ini gampang memicu asumsi cepat, tapi justru itu jebakannya. Biasanya kita mengira jawabannya sesederhana mereka diajari berdagang sejak kecil. Padahal kalau kamu perhatikan lebih dalam, ada pola berpikir yang jauh lebih terstruktur, lebih tajam, dan sebenarnya sangat bisa kamu tiru. Sebelum kita masuk ke kedalaman itu, saya ingin kamu melakukan satu hal kecil sebagai penanda niat. Tulis di komentar, saya ingin berkelimpahan. Anggap itu sebagai cara kamu menegakkan punggungmu sendiri. Karena strategi apapun tidak akan bekerja kalau kamu sendiri tidak sedang menyiapkan ruang di dalam dirimu untuk berubah. Sekarang, mari saya ajak kamu menantang anggapan yang selama ini mungkin kamu pegang. Banyak orang membayangkan keberhasilan finansial komunitas Tionghoa itu datang dari keberuntungan budaya. Tapi kalau kita gunakan kepala dingin, kamu akan melihat pola yang lebih masuk akal. Cara mereka menilai risiko, kebiasaan menempatkan modal sebelum gaya hidup, serta disiplin pada arus kas yang hampir terasa seperti tradisi. Itu hal-hal yang tidak magis, tidak eksklusif, dan tidak diwariskan lewat darah. Yang diwariskan adalah kebiasaan berpikir. Di video ini, saya dan kamu akan membongkar pola tersebut tanpa romantisasi. Kita akan menelusuri strategi yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya membentuk fondasi yang kuat. Dan siapa tahu, kamu mungkin menemukan bahwa selama ini bukan kamu yang kurang beruntung, tapi struktur pengambilan keputusanmu yang belum ditata ulang. Mari kita mulai dari dasar yang paling jarang dibicarakan. Kalau dari pembuka tadi, kamu mulai melihat bahwa keunggulan finansial bukan perkara garis keturunan, maka ini saatnya kita menyingkap apa yang sebenarnya bekerja di baliknya. Kita tidak akan masuk dengan kacamata kagum, tapi dengan kacamata penasaran yang sehat. Karena pola yang kuat itu biasanya tidak terlihat di permukaan. Dalam beberapa menit ke depan, kamu akan menemukan 3 hal yang sering terlewat oleh banyak orang. Pertama, prinsip tersembunyi tentang bagaimana mereka menata modal sebelum mengambil langkah besar. Ini bukan soal hemat atau pelit, tapi soal memastikan pijakan tetap stabil ketika pasar goyah. Kedua, cara mereka membaca risiko dengan ketenangan yang jarang kita latih. Tidak nekat, tidak gegabah, hanya kalkulasi yang matang. Dan ketiga, kekuatan jaringan yang dibangun bukan dari basa-basi, melainkan dari konsistensi jangka panjang. Ada satu pola yang mungkin paling membuatmu berhenti dan berpikir ulang. Mereka lebih memilih kestabilan sebelum ekspansi. Banyak orang ingin memperbesar bisnis secepat mungkin, tetapi melupakan fondasi yang menopangnya. Disinilah letak perbedaan yang sering tidak disadari. Saya juga akan membawa beberapa cerita kecil yang bisa kamu gunakan sebagai cermin. Cerita-cerita ini bukan untuk mengagungkan siapapun, tapi untuk menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana bisa menciptakan hasil besar jika dilakukan terus-menerus. Jika kamu mengikuti alurnya dengan hati terbuka dan pikiran yang waspada, kamu akan mulai melihat pola yang selama ini samar. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu akan merasa strategi ini bukan hanya milik kelompok tertentu, tapi milik siapa saja yang cukup berani untuk mempraktikkannya. Kalau kamu sudah mulai menangkap gambaran bahwa pola-pola ini ternyata bisa dipelajari siapa saja, sekarang mari kita berjalan lebih dalam. Banyak orang mengira kunci keunggulan finansial itu terletak pada keberanian mengambil risiko besar. Tapi yang sering luput adalah cara mereka menunda kenyamanan demi memperkuat pijakan. Ada prinsip yang terus berulang dari generasi-generasi. Modal dulu, gaya belakangan. Ini bukan tentang mengekang diri secara menyakitkan, melainkan menunda kepuasan jangka pendek demi kapasitas bertumbuh yang lebih besar. Kita sering tahu teori ini, tapi dalam praktiknya, kita kalah oleh godaan kecil yang seolah tidak berdampak, padahal justru membuat kita terus berlari di tempat. Ketika berbicara tentang keberanian berbisnis, banyak orang berasumsi bahwa mereka berani karena sudah terbiasa. Namun kenyataannya, keberanian itu lahir dari kehati-hatian. Mereka menimbang risiko dengan tenang, tidak terburu-buru, dan tidak membiarkan optimisme buta menutup kalkulasi yang penting. Mereka tidak menaruh semua harapan pada satu langkah yang spektakuler. Mereka justru memecah langkah besar menjadi serangkaian keputusan kecil yang bisa diperbaiki bila salah. Ini berbeda jauh dari pola pikir, sekali gebrak harus berhasil. Cara berpikir yang lebih realistis ini membuat mereka lebih tahan terhadap ketidakpastian, karena kegagalan kecil tidak pernah menghancurkan fondasi mereka.
Lalu ada hal yang sering kali tidak kita sadari nilainya. Jaringan. Bukan jaringan yang sekadar bertukar kartu nama atau basa-basi rapat. Mereka membangun hubungan jangka panjang yang berakar pada kepercayaan dan reputasi. Sebuah hubungan yang tidak hanya muncul ketika ada kebutuhan, tetapi dijaga seperti merawat kebun, sedikit demi sedikit, hingga menghasilkan buah pada waktunya. Banyak orang ingin hasil cepat dari relasi, padahal inti kekuatannya justru ada pada ketulusan, membantu, dan konsistensi bersikap. Ketika kamu dikenal sebagai orang yang bisa dipercayai, peluang tidak datang karena kamu berburu, tapi karena kamu dipanggil. Dan semua itu tidak akan berjalan tanpa satu elemen yang menjadi penentu hidup mati bisnis, arus kas. Banyak orang terobsesi dengan angka keuntungan, menganggap untung besar berarti bisnis sehat. Padahal keuntungan hanyalah gambaran sesaat. Yang membuat bisnis bernapas adalah arus kas yang stabil. Ini yang membuat mereka berhati-hati dengan utang konsumtif, menghindari pengeluaran tanpa urgensi, dan selalu memprioritaskan keberlanjutan di atas euforia perluasan usaha. Arus kas yang baik memberi ruang untuk berpikir jernih, mengambil keputusan dengan kepala dingin, dan bangkit ketika situasi memburuk. Tanpa itu, bisnis bisa terlihat besar namun rapuh di dalam. Semua pola ini tidak muncul dalam semalam. Ada kesinambungan yang mereka jaga dari generasi ke generasi. Bukan soal kaya sejak kecil, tetapi soal mendidik diri agar tidak membuat keputusan finansial berdasarkan dorongan emosi. Mereka menanamkan kedisiplinan, bekerja dengan teratur, menabung dengan komitmen, dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang hanya memberi kesenangan sesaat. Banyak keluarga memulai dari situasi sulit, namun mereka membawa satu nilai yang sering kita lupakan. Ketika hidup keras, kamu bisa memilih untuk kalah, atau memilih untuk membangun struktur baru agar hidupmu tidak selalu seperti itu. Sekarang kamu mungkin mulai melihat keseluruhan gambarnya. Tidak ada satupun dari strategi ini yang bersifat magis atau eksklusif. Sebagian besar justru sangat sederhana, tetapi jarang dilakukan secara konsisten. Tantangannya bukan pada memahami teorinya, tetapi pada keberanian untuk mengubah kebiasaan lama. Kalau kamu bisa mulai menata ulang cara kamu mengelola pengeluaran, membaca risiko dengan lebih tenang, membangun relasi dengan integritas, dan menjaga arus kas sebagai prioritas hidupmu, maka kamu sedang berjalan di jalur yang sama dengan banyak pengusaha yang sukses, tanpa harus berasal dari latar belakang tertentu. Dan di titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah strategi ini cocok untukmu, tetapi apakah kamu siap menjalaninya sampai hasilnya terlihat. Karena keunggulan finansial bukan soal cepat atau lambat, tapi soal siapa yang bertahan cukup lama dengan pola yang benar. Untuk membuat semua prinsip tadi terasa lebih dekat, saya ingin mengajak kamu masuk ke beberapa cerita kecil. Cerita-cerita yang tidak heboh, tidak dramatis, tapi justru menunjukkan bagaimana keputusan-keputusan sederhana bisa berubah menjadi fondasi finansial yang kokoh. Karena seringkali yang membuat kita tertinggal bukan kurangnya teori, melainkan kurangnya gambaran nyata tentang bagaimana teori itu hidup dalam keseharian seseorang. Saya mulai dari sebuah toko kelontong kecil di pojok jalan tempat saya tumbuh dulu. Toko itu tidak pernah terlihat mewah. Cat temboknya kusam, etalasnya sederhana, dan papan namanya bahkan tidak pernah diganti. Tapi yang mencolok justru satu hal. Toko itu selalu buka. Pagi sebelum matahari naik, lampu toko sudah menyala. Malam ketika jalanan sepi, pintunya masih terbuka. Banyak orang memandang ini sebagai kerja keras berlebihan. Tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, itu sebenarnya strategi membangun kepercayaan. Konsistensi jam buka membuat warga tahu bahwa kapanpun mereka butuh sesuatu, toko itu ada. Dan dari kebiasaan kecil itu, arus kas terjaga stabil. Bukan karena penjualan besar, melainkan karena repetisi tanpa celah. Ini bukan cerita soal keberuntungan, tapi soal ritme yang dipertahankan bertahun-tahun sampai akhirnya menjadi reputasi. Pertanyaannya untuk kamu, apakah dalam hidupmu ada hal kecil yang seharusnya dilakukan setiap hari, tapi sering kamu anggap tidak penting? Lalu ada kisah seorang pemuda yang saya kenal. Saat teman-temannya sibuk kredit motor baru karena tuntutan gaya hidup, dia mengambil keputusan sebaliknya. Bukan karena dia tidak ingin terlihat keren, tapi karena dia paham satu hal. Setiap cicilan adalah komitmen terhadap masa depan. Dia memilih menahan diri dan menggunakan uang yang sama untuk menambah persediaan dagangannya. Banyak yang mengejeknya pelit, ketinggalan zaman, bahkan kurang menikmati hidup. Tapi beberapa tahun kemudian,
Usaha kecil itu tumbuh pelan-pelan, sampai kini membuka cabang kedua. Ketika saya bertanya apa yang membuatnya bertahan dengan keputusan yang tidak populer itu, dia menjawab singkat, "Saya memilih masa depan saya sendiri." Jawaban sederhana yang menyentuh sesuatu yang sering luput. Keberanian menunda kepuasan bukan soal menyiksa diri, tapi soal memberi ruang bagi dirimu di masa depan agar tidak hidup dalam tekanan. Cerita ini mengajak kita memeriksa ulang berapa banyak keputusan finansial kita yang sebenarnya keputusan emosional. Ada juga cerita tentang sebuah keluarga yang hidup sangat sederhana. Tidak kaya, tidak punya bisnis besar, tapi memiliki disiplin finansial yang luar biasa. Mereka memutuskan untuk menyimpan 30% dari setiap pendapatan yang masuk, berapapun jumlahnya. Kadang besar, kadang kecil, tapi persentasenya tetap. Sederhana tapi sulit dilakukan kalau kamu tidak punya komitmen yang kuat. Dalam beberapa tahun, tabungan itu berubah menjadi modal kecil untuk usaha rumahan. Tidak spektakuler, tidak tiba-tiba menjadi kaya. Tetapi mereka keluar dari pola hidup darurat yang selama ini membelenggu mereka. Cerita ini mengingatkan kita bahwa menabung bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal urutan prioritas. Banyak orang berkata tidak bisa menabung, padahal masalahnya bukan pendapatan kecil, melainkan pengeluaran yang tidak pernah disusun secara sadar. Dan ada satu cerita lagi yang menurut saya penting untuk kamu simpan. Seorang pengusaha tua pernah berkata kepada saya, "Kalau kamu ingin hubungan bisnis bertahan lama, jadilah orang yang bisa dipercaya sebelum kamu butuh bantuan." Dia menjalani hidup seperti itu, membayar tepat waktu, menepati janji kecil sekalipun, dan tidak mengambil keuntungan yang merugikan orang lain. Akibatnya, ketika dia mengalami masa sulit, justru banyak orang yang menawarkan bantuan tanpa diminta. Kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun kembali kepadanya ketika ia paling membutuhkan. Ini mengajarkan kita bahwa reputasi bukan sekadar citra, tetapi cadangan modal yang tidak tampak. Dan modal ini, jika dijaga baik, seringkali lebih kuat daripada uang di rekening. Semua cerita ini bukan untuk mengagungkan siapapun, melainkan untuk menunjukkan bahwa strategi finansial yang kuat tidak lahir dari teori besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dipertahankan tanpa lelah. Cerita-cerita ini membawa satu benang merah. Keteguhan menjalankan hal sederhana lebih berpengaruh daripada semangat besar yang hanya bertahan sebentar. Dan kalau kamu bisa menangkap pelajaran dari cerita-cerita ini, kamu sudah melangkah satu langkah lebih dekat ke arah perubahan finansial yang kamu inginkan. Kalau kamu perhatikan kembali cerita-cerita tadi, semuanya punya pola yang sama. Keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus akhirnya membentuk fondasi finansial yang kuat. Tidak ada keajaiban, tidak ada langkah besar yang tiba-tiba mengubah hidup. Yang ada hanyalah keberanian untuk memilih strategi yang tidak selalu nyaman, tapi menghasilkan kestabilan jangka panjang. Dan ketika kita jujur pada diri sendiri, seringkali justru keputusan-keputusan kecil seperti inilah yang paling sulit kita lakukan. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita jarang memberi kesempatan pada diri kita untuk menjalankan sesuatu dengan konsisten. Di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari bahwa keunggulan finansial bukan sesuatu yang diwariskan kepada kelompok tertentu. Itu hanyalah hasil dari cara berpikir yang bisa dipelajari siapa saja yang bersedia melatih dirinya. Dan ketika kita melihat pola-pola itu dengan kepala dingin, kita menemukan bahwa tidak ada satupun strategi yang berada di luar jangkauanmu. Kamu tidak perlu menunggu momen sempurna. Kamu hanya perlu memulai membangun struktur kecil di dalam hidupmu, lalu menjaga ritmenya sampai menjadi bagian dari dirimu. Sekarang, saya ingin mengajak kamu melakukan satu langkah sederhana tapi penting. Langkah yang bukan untuk saya, bukan untuk algoritma, tapi untuk dirimu sendiri. Jika kamu merasa satu saja dari strategi atau cerita tadi menyentuh sesuatu dalam dirimu, maka ini waktunya kamu menegaskan komitmenmu. Komitmen yang tidak berhenti pada pemahaman, tetapi bergerak ke tindakan. Tulis di kolom komentar. Saya terima tantangannya. Anggap itu sebagai deklarasi kecil bahwa kamu bersedia mengubah satu hal dalam hidup finansialmu mulai hari ini. Tidak perlu besar, tidak perlu dramatis. Yang penting kamu bergerak. Dan kamu memilih langkah itu dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, keseimbangan finansial bukan tentang menjadi kaya dengan cepat, tetapi tentang membangun kehidupan yang stabil, aman, dan bertumbuh. Dan seperti yang selalu kita ingat bersama, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.